Shalom saudara-saudara, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kami boleh kembali Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan berbicara dengan terang benderang kepada kami. Firman-Mu akan memperlihatkan jalan yang benar, cara yang benar, untuk supaya kami memperoleh harapan yang pasti. Harapan tidak hanya di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah Engkau, kami akan menerima, mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Berjalan Tanpa Harapan. Ayat yang kita akan baca, ayat-ayat yang kita akan baca terdapat di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Cukup panjang, tetapi tidak usah kita akan baca semuanya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, berjalan tanpa harapan itu berarti bergerak menuju tanpa ada arah, tanpa ada goal, tanpa ada purpose. Nah, ini masalah. Ya, berjalan tanpa purpose, tanpa goal, tanpa arah, tanpa tujuan, tanpa harapan, ini menjadi masalah. Saudara dikasih oleh Tuhan, dari perikop ini Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Perikop ini berjudul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Dua murid Yesus berjalan tanpa harapan karena mereka menganggap bahwa Yesus sudah tidak ada bersama-sama dengan mereka. Yesus sudah mati. Berarti harapan mereka sudah finish, sudah stop. Berjalan tanpa harapan bisa mengakibatkan yang pertama, tidak terarah atau hilang visi. Itu terdapat di dalam ayatnya yang ke-13. Lalu yang kedua, berjalan tanpa harapan bisa mengakibatkan mudah disesatkan atau pikiran mulai lelah dan melemah. Ayat ini bisa kita baca, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus berdiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Pikiran mereka sudah lelah, lemah. Dua orang berjalan tanpa harapan, tanpa asa, tanpa purpose, tanpa goal. Sepertinya bertukar pikiran, tapi tidak akan ada manfaat. Lalu yang ketiga, berjalan tanpa harapan, mulai melihat ketakutan, kengerian, mulai melihat hal-hal yang mengerikan. Yang keempat, berjalan tanpa harapan, mulai meletakkan atau mulai meninggalkan janji-janji atau meninggalkan firman Allah. Di dalam ayatnya yang ke-17 itu ada 4 hal. Berjalan tanpa harapan mengakibatkan paling tidak 4 hal. Lalu yang berikutnya, akibat yang lebih
memprihatinkan lagi, lebih serius lagi berjalan tanpa harapan adalah satu, mengubah sikap dan mental. Maksudnya apa? Yang pertama, sikap mulai menyalahkan satu dengan yang lainnya. Sikap yang menyalahkan satu dengan yang lain. Ya, kamu yang salah, kamu yang salah. Kamu yang kurang mengerti, kamu kurang mengerti. Yang kedua, sikap membenarkan pikirannya sendiri. Aneh kan ya? Betul, jadi saling menyalahkan. Kalau orang saling menyalahkan, itu menunjukkan bahwa saya yang paling benar. Di pihak sana, saya yang paling benar. Sudah hilang harapan. Tetapi puji Tuhan, di dalam ayat yang ke-15 tadi berkata, bagian B, sedang mereka bercakap-cakap dan bertukar pikiran dalam hilang harapan mereka, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Cara Yesus luar biasa. Yesus adalah guru mereka. Yesus adalah gembala mereka. Yesus adalah sumber harapan mereka. Cara Yesus mengembalikan harapan pada murid-muridnya dan pada umatnya atau pada gerejanya itu terdapat di dalam ayat 25-29. Yang pertama caranya yaitu ditegur. Di dalam suratan 2 Timotius 3 ayat 16, bahwa firman Tuhan itu antara lain untuk menegur, untuk menunjukkan kesalahan. Lalu yang kedua, cara Yesus untuk mengalihkan harapan pada murid-muridnya, gereja Tuhan atau umatnya, kembali ditaburi firman. Ayat yang sama di dalam Lukas 24 ayat 25 dan 26, kita akan baca ayat 26 saja, berkata demikian. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Ditamani, ditaburi benih, meyakinkan bahwa Yesus itu menderita untuk mendatangkan kemuliaan bagi umatnya, pengikutnya, bagi gerejanya. Yang terakhir, cara Yesus mengembalikan harapan pada muridnya, gerejanya atau umatnya, dengan mengembalikan harapannya, mengembalikan harapan itu lagi. Di dalam Lukas 24 ayat 26-31 tidak usah kita baca, tapi ayat yang ke-30 berkata, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Roti ini dipecah-pecahkan, menunjukkan bahwa tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan, ya, diberikan harapannya lagi. Tubuh Kristus, tubuh kemuliaan, tubuh yang mulia. Tidak ada harapan yang mulia, tidak ada harapan yang sejati dan abadi selain pada diri Yesus, di dalam tubuhnya Yesus. Dan kita ketahui setelah Yesus mati dan bangkit, dia tidak menjadi tubuh manusia belaka, tapi kembali pada tubuh keilahiannya. Bisa menembus tembok, bisa hilang dengan sekejap mata. Itu diceritakan di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 13-35. Saudara-saudara, kembalinya harapan bagi gereja Tuhan, yang pertama menjadi berkat. Menjadi berkat. Yang kedua, kembalinya harapan bagi gereja Tuhan. Gereja harus bersaksi tentang cinta Tuhan. Gereja harus mencari jiwa. Ya. Gereja harus giat di dalam penginjilan. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Yesus pasti tidak akan ingkar janji yang pertama. Yang kedua, Yesus pasti tidak akan membiarkan kita kehilangan firman. Dengan adanya firman,
harapan yang pasti sejati itu tetap tinggal. Dan yang ketiga, Yesus pasti tidak akan meninggalkan, melupakan, atau melupakan umat pilihannya. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Mari saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita sama-sama berdoa. Bapa surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kami telah diberikan firman Tuhan melalui kisah yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 25. Ketika murid-muridnya hilang harapan, di situ Yesus hadir. Dan percaya Yesus tidak pernah tinggalkan kami barang sesaat pun. Di mana Yesus hadir, pengharapan itu akan dikembalikan. Pengharapan itu ada karena firman ada di dalam hati kami. Pengharapan itu tetap karena firman itu harus tinggal di dalam hidup kami. Terima kasih buat firman. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, tetapi kau tetap berharap kasih persaudaraan kami di dalam doa, di dalam kasih, di dalam hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dari kasih sayang Allah Bapa, Anak Tunggal laki-laki dan persekutuan Roh Kudus, yaitu di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Semuanya ini akan menyertai kami sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, setelah kita mendengar firman Tuhan, ya, hidup kita disegarkan, dikuatkan. Mari lebih disegarkan lagi, kita akan nyanyikan satu lagu ini, lagu yang berkata, ada satu sobat yang setia. Puji Tuhan, haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, shalom.